الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Quraisy. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di Jumat pertama di bulan Syawal, di hari raya Aidul Fitri. Saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat, puasa, zakat, infak dan sedekah kita dan dijadikannya kita kembali fitrah untuk selanjutnya memasuki 1445 Hijriah Ramadan tahun depan. Kita semua dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan aktivitas ibadah. Sebab selama Ramadan kita dididik untuk disiplin waktu solat. Selama Ramadan kita menunggu datangnya waktu maghrib, kita menunggu datangnya waktu isya, kita menunggu datangnya waktu subuh. Puasa sebagai keseharian kita terasa sangat nikmat. Dan kemudian salatul tarawih bagian daripada perhiasan, keindahan daripada bulan yang agung, bulan yang mulia Ramadan namanya. Kemudian disempurnakanlah puasa kita dengan infak, sedekah dan zakat fitrah. Sehingga tepatnya di tanggal 1 Syawal kemarin semuanya kita berucap minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Kembali kepada keberuntungan, kembali kepada kebahagiaan, kembali kepada kesucian. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Pertahankan kesucian yang sudah ada dalam diri kita. Pertahankan semangat ibadah. Kita sudah dididik selama sebulan menunggu datangnya waktu solat. Tapi ketika datang bulan Syawal, selanjutnya sampai Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai bulan daripada bulan Rajab berikutnya, hendaklah itu semua kita jadikan sebagai semangat, spirit untuk menjadi hamba-hamba yang benar-benar taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika datang sesudah Idul Fitri, jangan lagi waktu solat menunggu kita datang, tapi jadilah kita orang yang menunggu tiap-tiap datangnya waktu solat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian puasa Ramadan, tarawih yang kita kerjakan, pendidikan lapar, menahan hawa nafsu. Orang-orang yang puasanya sampai ke langit, orang-orang yang puasanya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang tarawihnya diterima Allah, yang zikir bacaan Qur'annya diterima Allah, akan melahirkan jiwa-jiwa yang pengasih, jiwa-jiwa yang memiliki banyak cinta kepada keluarga, cinta kepada sesama, cinta kepada bangsa dan cinta kepada tanah air.
terlebih lagi lebih taat kepada Allah dan menjunjung tinggi daripada ajaran Rasulullah. Dan mereka disebut ibadur rahman. Bagaimana sepak terjangnya perilaku hamba-hamba yang mendapatkan jiwa-jiwa yang pengasih. Dikatakan dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yang dibenamkan di dalam hatinya jiwa-jiwa pengasih, jiwa-jiwa yang memiliki cinta dan belas kasih. Mereka di atas muka bumi berjalan dengan penuh kerendahan hati. Kekayaan yang ada pada dirinya tidak membuat dia jadi sombong. Ilmu, kealiman yang ada pada dirinya tidak membuat dia menjadi orang yang paling merasa pintar sendiri. Kemudian segala pangkat dan jabatan yang melekat pada dirinya tidak menjadikan orang yang sewenang-wenang ataupun tinggi hati. Ibadur Rahman adalah jiwa-jiwa yang dihasilkan dari puasa Ramadan. Ibadur Rahman adalah rasa cinta dan kasih sayang yang dihasilkan atas pendidikan puasa, pendidikan infak, zakat dan sedekah, pendidikan perenungan selama bulan suci Ramadan yang namanya i'tikaf. Itulah saudara-saudara ciri ataupun tanda-tanda orang yang puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala, yang tarawihnya diterima Allah Subhanahu wa taala, infak, sedekah dan zakatnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Syawal, dia memperoleh gelar ataupun predikat ibadur rahman, hamba-hamba yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada semua. Kemudian faiza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba yang memiliki jiwa pengasih, jiwa kasih sayang, apabila ada sekelompok atau seseorang zalim yang menghina dirinya, yang mencaci maki dirinya, yang memfitnah dirinya, yang mencemarkan nama baiknya, orang-orang yang ibadur rahman, dia berkata qalu salama. Semoga apa yang kau ucapkan, semoga apa yang kau fitnah, semoga apa yang kau caci maki kepada diriku, Allah memberikan hidayah atas ketidaktahuanmu, atas segala kezalimanmu. Inilah saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dengan kata lain, orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang infak, zakat, sedekahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, zikir, baca Qur'annya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha merubah sikapnya dari pemarah menjadi pemaaf, dari orang yang malas untuk ibadah menjadi orang yang sungguh-sungguh ibadah, dari orang-orang yang menyepelekan atau yang malas untuk belajar kembali, semangat dirinya untuk belajar, mengkaji dan mengaji dalam kehidupan, karena dia tahu bahwa sesudah dunia dia akan memasuki alam kubur. Alam kubur merupakan di mana alam kita menunggu ribuan tahun, bahkan jutaan tahun untuk datangnya hari kiamat. Kubur merupakan sebagai tempat yang awal mendapatkan kebahagiaan, berarti dia akan menjadi ahli surga. Jika dalam kubur dia mendapatkan kesengsaraan, beralamat dia menjadi ahli neraka. Inilah senantiasa perilaku ataupun pemikiran-pemikiran yang positif, yang baik daripada orang-orang yang senantiasa memperoleh hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala daripada hal ihwal atas usahanya yang dia lakukan selama Ramadan, baik dengan puasa, baik dengan infak, zakat dan sedekah, maupun ibadah baca Quran, maupun ibadah salatul tarawih. Semuanya itu dia lakukan sebagai pembelajaran dirinya agar menjadi orang yang baik, lebih baik, bahkan lebih baik. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu tidak ada kata malas lagi bagi kita untuk melaksanakan puasa. Sesudah puasa wajib kita diajarkan Syawal,
Zulqaidah, Zulhijjah sampai Rajab berikutnya kita isi dengan puasa-puasa sunnah ataupun puasa qadha Ramadan yang kemarin kita tinggalkan, yang kemarin tidak kita kerjakan, mungkin karena kita menjadi musafir atau melakukan perjalanan jauh, atau karena kesibukan, atau karena sakit dan lain sebagainya. Datang di bulan Syawal kita belajar untuk berusaha menjadi orang yang senantiasa taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadilah kita bukan lagi orang yang ditunggu oleh waktu-waktu solat untuk melakukan solat, tapi menjadilah orang di bulan Syawal orang yang senantiasa menunggu untuk datangnya waktu solat, kemudian kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal yang baik, yang positif bagi orang-orang yang puasanya, yang ibadah tarawihnya, ibadah Ramadannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa hidayah, ketaatan yang sudah melekat dalam diri kita tidak akan pernah terlepas lagi sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. أصلي فرض الجمعة. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم